Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahur? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya Iriana Wardanus bisa kembali menjumpai Anda dalam program Ramadan Kompas TV, pastinya di Sahur Time. Insya Allah berkah. Nah, di sini juga tema hari ini ya, ini tema terlebih dahulu kita hari ini akan membahas sesuatu juga yang penting sekali karena kita lagi di bulan Ramadan, temanya juga adalah berdoa di bulan Ramadan. Tentu seperti biasa ya, saya tidak akan membahas ini sendirian, saya akan juga ditemani ngobrol-ngobrolnya oleh Natasha Rizky. Aca, bagaimana? Halo Yanda, baik Alhamdulillah. Yanda gimana? Allah baik, Alhamdulillah. Gimana tadi sahur-sahur udah beres semua ya? Udah dong, udah aman. Yanda udah dimasakin hari ini? Oh pasti dong. Alhamdulillah. Ya Yanda, ini sepertinya relate banget ya sama sahabat sahur dan kehidupan sehari-hari kita. Karena kan pastinya di bulan Ramadan ini kita memanfaatkan sebesar-besarnya untuk berdoa nih ya pada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mustajab nih. Nah, ini menurut Yanda gimana nih ya? Kira-kira bener nggak sih doa kita akan dikabulin di bulan Ramadan ini? Insya Allah, pasti kita berharap kayak gitu ya. Tapi spesifiknya sebenarnya saya nggak berani jawab juga, Ca, karena takutnya salah-salah. Saya juga mau mengenalkan secara langsung narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV di acara Sahur Time ini. Ada Nyai Haji atau Nyai Hajah Lilik Umi Kulsum. Aduh, mohon maaf Nyai tadi agak salah dikit. Ini juga Nyai Ibu Nyai ini juga selaku pengasuh Padepokan Ayati Rahman sekaligus juga Wakil Dekan Fakultas Usludin UIN Jakarta. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar Bu Nyai sampai hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Nah, mungkin langsung aja ya Bu Nyai ya. Yanda ini juga tadi yang juga nyambung apa yang Aca tanyakan. Sebenarnya doa di bulan Ramadan ini mungkin sahabat sahur juga penasaran sekali. Sebesar apa sih kemungkinannya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Benar nggak sih kalau berdoa di bulan Ramadan itu pasti gitu, absolut dikabulkan? Gitu Bu Nyai. Silakan Bu Nyai. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sahabat sahur. Sahabat sahur. Sahabat sahur. Bahasa saya itu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling penting iman Islam menjalankan ibadah puasa ini ya. Ya, terkait dengan doa ada rentetan ayat yang terkait dengan bulan Ramadan itu dari atas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum ya la'allakum tattaqun, itu terus ke bawah. Nah, ada ayat berikutnya ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad Rasulullah, ibadi hamba saya, bertanya tentang apa nih? Tentang ani, tentang saya, kata Tuhan, maka jawablah fa inni qarib ya, pada saya itu dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan ya, mengabulkan hamba saya yang meminta, yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka bermohonlah untuk supaya berdoalah ya, supaya diijabahi, dan wal yu'minu bi, dan berimanlah supaya kalian menjadi hamba yang bersyukur. Ada ayat lagi, ud'uni astajib lakum ya. Doa itu sebenarnya doa itu perintah, kata perintah ya. Kalau saya bilang sama Mbak Aca, ambil pulpen, perintah kan itu. Ya. Nah, kalau pada sesama namanya perintah, atau ke bawah juga perintah. Ya. Tapi kalau saya bilang ke atas, namanya kan memohon. Mohon ambilkan itu dong, tolong ambilkan itu dong. Nah, hamba si makhluk kepada si kholik, maka memohon yang asalnya juga perintah juga, kita nyuruh-nyuruh Tuhan deh. Tuhan tolong hilangkan semua masalah saya, tolong ini semua, itu kan
maka itu memohon, itulah doa. Masya Allah. Nah, Tuhan itu senang banget kalau ada hambanya berdoa. Adanya doa sebuah ibadah ini menandakan bahwasanya posisi manusia itu adalah makhluk. Posisi makhluk ini tidak bisa dia lompat menjadi kholik, itu tidak bisa. Makhluk ya makhluk. Kalau makhluk maka selalu membutuhkan kholiknya. Kalau manusia maka selalu membutuhkan penciptanya. Ya. Bahasa membutuhkan antara manusia dengan penciptanya, antara makhluk dengan kholiknya, inilah dengan menggunakan doa. Kalau ada ayat tadi, ud'uni astajib lakum. Silakan kamu minta pada saya, kata Allah, nanti akan saya kabulkan. Nah, ada ungkapan begini yang harus ditafsirkan, yang harus diterjemahkan secara baik, supaya tidak menyalahkan Tuhan. Nanti ya. kayak, aduh udah berdoa di bulan Ramadan kok belum Iya, gitu kan. supaya tidak menyalahkan Tuhan. Iya, semua andai kan sekarang ini sudah mau musimnya masuk perguruan tinggi ya, lulus SMA, pinginnya ke perguruan tinggi yang keren-keren gitu ya, yang ternama. Udah belajar, udah puasa, sudah berkali-kali puasa, tasbih sudah muter berkali-kali dan lain sebagainya. Ternyata ujung-ujungnya udah tes, pengumumannya kok nggak ada nama saya. Tuhan gimana ini Tuhan ini? Komplain itu pada. Gimana akhirnya dia akan komplainnya, padahal saya doanya itu belajarnya pada bulan Ramadan itu. Katanya mustajab banget gitu ya. Kata saya minta doanya pada orang tua. Katanya ibu itu sudah mustajab juga. Kok saya nggak diterima? Nggak terima saya. Nggak terima pada siapa nih? Nggak terima pada Tuhan. Nah, ini yang perlu ditata. Jadi ini perlu ditata sebenarnya. Kita sama dengan sholat, kita berkewajibannya sholat, udah sholat aja, nggak usah kemudian ya Allah terima di sholatku. merentahnya nggak bener ini. Udah ibadah aja gitu. Kita mohon yang bagus ya. Maka ada wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khair wa kana lisanu ajula. Ada sampai manusia itu saking senangnya meminta, doa itu kan meminta ya, saking senangnya meminta, sampai meminta yang jelek pun dia juga semangat seperti meminta yang bagus. Ya, contohnya ada si A benci pada si B, wah, sampai doanya tuh sampai kehilangan kata-kata. Gusti, tolong nih si B itu hancurkan rumah tangganya. Tolong si B ini usahanya berantakan. Nah, berdoa sudah mungkin rupa bisyarri seakan-akan seperti dia berdoa bagus itu ya, atau dia minta dirinya sendiri, dia menyangkanya itu bagus. Contohnya tadi itu, saya kepingin kuliah di perguruan ternama tuh, gitu kan, menurut dia bagus, iya. Tapi menurut Tuhan kamu nggak cocok di situ. Sehingga tidak diluluskan. Maka akhir ayat ini dibilang wa kanal insanu ajula. Karakter manusia itu memang buru-buru. Iya. Saya juga manusia. Jadi, itu karakter manusianya berburu. Maka dibilang ya saurikum ayati fala tastajilun. Jadi nanti deh saya kasih tahu tanda-tandanya, maka jangan buru-buru. Ya. Oke, itu jadi dia. Ini Jangan buru-buru. digantung dulu ya sama Jangan buru-buru ya. Karena juga masih juga masih penasaran apakah benar gitu ya kalau di bulan Ramadan berdoa itu pasti dikabulkan gitu kan, nanti kita perjelas lagi. Sahabat sahur, kita juga pastinya ini akan masih membahas dengan tema mengenai berdoa di bulan Ramadan, nanti akan kita lanjutkan usai jeda. Tapi sebelum itu kami juga kembali mengajak Anda sahabat sahur dimanapun Anda berada untuk bersedekah di bulan yang penuh berkah ini. Mari kirimkan donasi Anda untuk UMKM Bangkit melalui nomor rekening 0680 1926 77 NUKR Lazisnu. Atau sahabat sahur juga bisa langsung scan barcode yang tertera di layar kaca televisi Anda. dengan tema yang sama ya, berdoa di bulan Ramadan nih. Nah,
Bu Nyai, ini aku melanjutkan pertanyaan yang tadi ya. Ini kan ada beberapa mungkin ya doa-doa kita yang belum dikabulkan sama Allah nih. Tapi banyak juga ya yang namanya kita udah usaha, udah merasa kayaknya maksimal usahanya, tapi tiba-tiba nggak dikabulin doanya, terus jadinya kesel, marah, akhirnya komplain sama Allah. Itu tadi saya ulangi lagi ayatnya ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Insyaallah. Ini ayat ini ada kaitannya dengan yang ayat sebelumnya saya baca tadi juga, ud'uni astajib lakum. Nah, Rasulullah itu ada umatnya yang bertanya, ya Rasulullah, Rabbuka aqribun rabbuka fanunajihi amba'idun fanunadihi. Kata yang bertanya itu, wahai Rasul, sebenarnya Tuhanmu itu ya, Tuhanmu itu sebenarnya dekat apa jauh sih gitu ya, dekat apa jauh? Kalau emang dekat, aku bisik-bisik aja deh, saya akan bisik-bisik gitu ya, nunajihi. Apabila jauh, saya akan memanggilnya gitu. Nah, kemudian turun ayat ini, dijawab fa inni qarib. Fa inni qarib, kata Tuhan, saya dekat pada hamba saya. Ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhan itu lebih dekat, kedekatannya pada hambanya lebih dekat daripada urat nadi kita. Saking dekatnya, saking dekatnya. Maka sebenarnya kalau ada orang bilang, mari kita mendekatkan diri pada Allah. Sebenarnya bukan mendekatkan diri, emang sebenarnya Allah jauh, Allah itu dekat. Ya, tapi marilah kita lebih merasakan kedekatan Tuhan pada kita. Jadi kata-katanya diganti, supaya kita merasakan kedekatan Tuhan pada kita. Bukan Tuhan menjauh, Tuhan mendekat sama hambanya. Cuman kita yang bikin jarak sehingga jauh. Kadang kita yang jauh. Ya. Karena sebenarnya tadi ya, Tuhan juga sudah lebih dekat bahkan dari kita dengan daripada urat nadi kita. Ya, terkait dengan doa tadi itu, sebenarnya bagi Tuhan itu wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Allah itu sama sekali bidzallam. Dzallam itu mubalaghah ya, sangat-sangat tidak pernah mendolimi hambanya. Kalau ada hamba yang minta kepingin lulus di UI, kepingin lulus di UGM, kepingin lulus di siapa, di UIN ya, ya, kepingin lulus kemudian nggak diturutin. Ya, kemudian ini Tuhan macam apa sih? Saya minta segala macam nggak diturutin. Ya. Sudah puasa sekian lama nggak diturutin juga. Ini yang harus ditanamkan pada anak-anak kita, diri kita juga. Kita harus sadar bahwasanya Tuhan itu tetap tidak akan mendolimi hambanya. Posisi Allah sebagai pencipta pasti mencintai yang diciptakan. Ya, maka sebenarnya ada pembagian syar dan khair. Doa bagus dan doa buruk itu sebenarnya dari kita manusia. Di Al-Quran itu ada pembedaan syar dengan khair karena Tuhan memakai bahasa manusia, karena manusia yang membedakan itu baik dengan buruk. Padahal bagi Allah, apa yang ditakdirkan pada manusia itulah yang terbaik. Itu yang terbaik bagi dia. Gitu. Mungkin kita sebagai manusia nggak sadar ya, tapi padahal yang sudah diberikan ya, itu adalah yang terbaik buat dia. Mungkin sebelum dia sadar sendiri. Takdir hari ini adalah itulah yang terbaik bagi kita. Jangankan kita yang memang levelnya seperti ini ya, Nabi saja ditegur oleh Allah karena buru-buru atau meminta dengan sesuatu yang sebenarnya itu nggak bagus. Siapa itu? Yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh kita tahu putra beliau ya. Itu kan tidak masuk ya. Kata Allah, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih ya. Maka kan Nabi Nuh berdoa, ya Allah itu kan anak saya, tolong dong, selamatin dong, masukkan dia juga bisa masuk pada perahu saya ini supaya selamat gitu. Ya, namanya juga orang terdekat atau yang dicintai. Secara manusiawi itu ya biasa aja, ya memang sangat-sangat manusiawi. Ternyata ditegur, "Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik." Dia bukan golonganmu. Dia bukan masuk dari keluarga besarmu yang seiman itu, gitu. Maka Nabi Nuh merasa terpukul sehingga beliau mengatakan, "Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin."
wah ya Allah, saya berlindung dari berdoa sesuatu yang sebenarnya saya tidak tahu keilmuannya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akumul khasirin. Maka ampunilah saya bila saya berdoa sesuatu, meminta sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu tidak bagus untuk saya. Maka doa ini bisa kita pakai. Ya, berarti Doa ini bisa kita pakai di penutup doa, pakai itu. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi alam. Jangan-jangan kita berjam-jam di atas sajadah itu doanya nuntun Tuhan semua. Ya Allah, saya pengen anak saya nomor 1 itu masuk SMP ini, yang nomor 2 SMA masuk ini, yang diatur semua Tuhan kan. Kita meminta malah kita ngatur, ya kita mengatur Tuhan. Padahal Allah Maha tahu mana yang terbaik. sebenarnya Yanda ini bisa disimpulkan juga ya yang tadi Bu Nyai katakan bahwa bukan tidak dikabulkan gitu, tapi memang Allah Maha tahu segalanya yang kita butuhkan, yang terbaik daripada yang kita inginkan. Ya, betul. Masya Allah ya. Itu masalah apa yang kita butuhkan juga dan apa yang kita inginkan ini kadang-kadang Ibu Nyai juga banyak kan yang menyebutkan begini, mungkin usahanya belum cukup nih, walaupun misalkan berdoanya udah banyak gitu. Ya. Kalau dalam ajaran Islam sendiri, Bu Nyai, porsi kita berusaha dengan kita berdoa itu sebaiknya seperti apa? Kita usaha dulu baru berdoa atau sebaliknya, atau itu berjalannya paralel saja sih, Bu Nyai? Iya, iya. Ini saya moto hidup saya itu faida faroghta fanshob wa ila rabbika farghob ya. Itu dalam mengisi kehidupan itu ya. Faida faroghta, apabila kita sudah selesai melakukan sesuatu, pastinya secara profesional dan proporsional ya. Sudah selesai tugas apa selesai, maka segeralah fanshob untuk melakukan tanggung jawab yang lainnya. Ya. Ketika ini sudah dikerjakan pastinya sesuai aturan ya, maka urusan hasilnya wa ila rabbika farghob, selain ke Allah. Maka berharaplah kepada Allah, pasrahkan kepada Allah untuk hasilnya. Kalau kita begitu, berarti kita memposisikan kita ini sebagai makhluk yang lemah, dan kita memposisikan Tuhan sebagai Kholik yang maha kuat, gitu. Kita posisi kita di dunia ini hanya ya bahasa Jawa sak dermo nglakoni gitu ya. Hanya sekedar melakukan apa yang kita bisa. Jadi sesuai dengan peraturan. Memang harus diyakini dulu ya Bu Nyai bahwa kita ini hakikatnya hanyalah seorang hamba. Jadi ya udah apa yang Allah katakan ya udah taatilah. Ini yang perlu kita ajarkan pada anak-anak kita. Generasi kita, generasi sekarang ini 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu semakin besar tantangannya, dan kita harus tanamkan tauhid seperti ini. Masya Allah, ya, sehingga jangan sampai kita kalah dengan informasi di luar, kita kalah dengan teori-teori di luar yang jauh dari teori Al-Quran. Sekolah, silahkan sekolah kemana saja boleh, tetapi landasan tauhidnya tadi itu jangan sedikit-sedikit nyalahkan Tuhan. Kalau seumpama kita satu kelas ini ya, satu angkatan. Satu angkatan nih kita ceritanya. Satu angkatan sekolahan. Masya Allah. Kemudian saya tanya, wah kamu jadi apa nih sekarang? Dia Yandanya ngomong, alhamdulillah saya punya perusahaan nih, bla 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 gitu. Ini punya apa? Saya juga perusahaan sih dulu Jaya, tapi ya udahlah takdirnya. Jadi seakan-akan takdir itu sama dengan jelek. Bahasanya itu kan. Saya dulu juga punya perusahaan, tapi sebesar ini kamu namun mati. Terus kemudian Mbak Aca bilang, takdirnya kayak gini deh. Kayaknya takdir itu sama dengan jelek gitu ya. Gitu. Jadi kayak kalau ada sesuatu yang jelek sama kita, kadang-kadang juga Alhamdulillah menyalahkannya malah takdir, lebih parah lagi lebih menyalahkan Tuhan. Kholik, ya kan, gimana mau dijawab juga doanya pada akhirnya. Jadi sebenarnya kita nggak gini, pastilah yang namanya manusia kan pengennya hasilnya kan sesuai dengan keinginan ya Bu Nyai. Tapi biar bagaimanapun, yang penting kita udah usaha maksimal. Yang tadi kata Bu Nyai bilang, urusan hasilnya itu udah urusan Allah ya. Yang lebih maha mengetahui dari kita. Masya Allah. Ini pertanyaan dengan tema berdoa di bulan Ramadan juga akan datang nih ya dari sahabat sahur ya Yanda ya. Jadi ini siap-siap, langsung buka gadgetnya, langsung tanya di media sosial kita @sahurtimekompastv. Dan tema hari ini sekali lagi berdoa di bulan Ramadan. Kita masih ngobrol-ngobrol nih dengan Aca
dan juga ada Bu Nyai di studio. Ini mungkin mengawali dulu, maaf Bu Nyai. Semangat banget ini. Apa yang kemudian jadi penasaran juga dari Anda, kalau berdoa itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi tidak di bulan Ramadan, ini ada caranya atau adab atau etikanya nggak sih Bu Nyai, itu sebaiknya kayak gimana kalau berdoa? Tentu harapannya memang tadi ya agar terwujud, tapi ya balik lagi kita juga harus mempasrahkan itu kepada Sang Host. Bu Nyai silakan. Ya, terima kasih. Tadi saya katakan bahwasanya berdoa itu kan kita memohon, ya, atau bisa meminta pada Tuhan. Ada sopan santunnya lah, ada sopan santunnya. Namanya juga lagi bujuk ya, minta. Kita analogkan dulu ya sebelum ke Tuhan. Mbak Aca punya anak nih, tiba-tiba datang sekolah, ibu minta duitnya dong. Nggak ngapa-ngapain dia minta duit. Tiba-tiba besoknya lagi, ibu minta HP dong. Langsung minta gitu kan. Itu aja sama ini ukuran manusia ya. Iya, ini sama ukuran manusia nggak sopan kan gitu. Iya. Minta lagi gitu. Maka Rasulullah memberikan contoh-contoh doa itu lebih banyak mengagungkan Tuhan. Masya Allah. Lebih banyak mengagungkan Tuhan. Jadi maka adabnya kita harus baca hamdalah dulu. Hamdalah, kemudian dibumbui dengan berikutnya dengan sholawat. Sholawat, kemudian ya membesar-besarkan Allah. Jadi memuji-muji Allah itu porsinya lebih banyak daripada kemudian kita permintaannya. Nah sekarang itu kan dibalik. Iya, memuji Tuhannya sedikit, tapi mintanya banyak banget. Lebih banyak kayaknya list minta daripada minta ampunnya gitu. Ya, jadi listnya banyak banget ya gitu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ukuran manusia aja kita nggak etis gitu, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada pertanyaan atau ungkapan. Saya ya dikasih nasihat begini, kalau disuruh milih lebih bagus mana, sholat yang lama atau zikir yang lama, maka jawabannya pastinya sholat yang lama. Masya Allah. Kenapa tuh Bu Nyai? Ya, karena ibadah yang paling tinggi itu utama itu adalah sholat. Dan di sholat itu sudah ada zikirnya. Ya, jadi kalau kita keadaannya suci udah sholat dipakai aja, sholat baca Al-Quran sampai berapa juz gitu ya, sholat pada posisinya sholat. Nah itu lebih bagus daripada di luar sholat kita zikir. Ya. Kemudian ditanya lagi, lebih bagus mana, zikir yang banyak atau doa yang banyak? Zikir yang banyak atau doa yang banyak? Maka jawabannya, ayo Pak Yo. Zikir yang banyak. Jawabannya, aduh gimana nih? Disuruh milih kok dua-duanya. Harus milih ya. Aduh, kita coba sahabat sahur nih. Jadi kalau dimilih zikir yang banyak atau doa yang banyak? Zikir yang banyak. Oke. Karena di zikir itu kita kan mengagung-agungkan Tuhan. Ya, baca talbiyah, baca kalimat-kalimat thayyibah. Ya, tasbih, takbir dan lain sebagainya, istighfar itu zikir yang banyak daripada kita doa yang banyak. Jadi sebenarnya zikir sholat itu sudah termasuk dalam ibadah untuk berdoa ya. Iya. Jadi nasihat ada hadis qudsi itu, man syawalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma a'tasailin. Siapa saja yang menyibukkan dirinya untuk berzikir pada saya, kata Allah, saking sibuknya zikir sampai nggak sempat untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, ya, pada Tuhan, maka apa jawaban Tuhan? A'taituhu afdhala ma a'tasailin. Saya akan memberikan segala-galanya yang lebih dari orang yang minta-minta di sana. Jadi andai kan Mbak Aca ini sukanya zikir salawat 1000 kali, istighfar 1000 kali, Fatihah 1000 kali, gitu kan? Sehingga ketika ditanya,
Mbak Ramadan kemarin Mbak Aca minta apa aja? Iya ya, kok saya lupa ya minta ya. Aduh, saya waktunya Saking sibuknya berzikir tadi ya, dan berdoa. sebab gitu ya. waktu saya udah habis dengan berzikir nih gitu. Beda dengan baca itu aja nggak apa Oh ya. iya, siap. Nggak apa-apa. Enggak Jadi kalau dengan Yanda itu saya tanya, dia udah datang, Bu, saya kemarin Ramadan itu nih dilihatin nih, Oh, ini listnya gitu ya? daftar, Ya. ini kemarin saya minta ini kepada Tuhan, mumpung bulan Mumpung tadi ya? bulan mustajab gitu. Pas ditanya dalam bulan Ramadan kemarin istighfarnya berapa kali dalam sehari? Nggak sempat karena kebanyakan minta. Tapi kalau berhubungan tadi menarik juga nih Bu. Kebanyakan minta nggak pernah zikir jadi. Iya. Tadi menarik juga membahas mumpung itu ya. Misalnya ya mindset kita mungkin secara nggak sadar ada sesuatu yang spesial gitu kan Yeah. bulan Ramadan. Kita juga kadang-kadang jadi ngikutin hawa nafsu juga nih, wah Benar. mumpung nih gitu kan. Itu seperti apa sih mumpung ini sendiri kalau di dalam bulan Ramadan dan juga ini hukumnya kepada Allah begitu. Boleh nggak sih Bu Nyai? Tidak mumpung apa-apa begitu? kalau memang kata-kata mumpung itu untuk berbuat baik gitu kan. Mumpung bulan Ramadan nih kita bersedekah yang asalnya cuma satu hari 100.000 sekarang satu hari 500.000. Tidak apa-apa. Allah, mumpungnya harus Asal baik. iya asalkan tetap ikhlas ya, tetap ikhlas. Itu jadi terkait dengan yang tadi itu yang saya kembali ke doa tadi ya. Itu Ibunda Aisyah tanya pada Rasul gitu ya. Ya. Sebenarnya saya bagusnya baca apa ya gitu. Doa saya kasih dong saya doa itu bagusnya baca apa. Ternyata Rasulullah ngasih jawabannya yang biasa kita baca di malam kalau tarawih itu ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ternyata jawabannya. Karena limpahan ampunan ini sudah lebih-lebih pemberian. Limpah ya. Ya, karena kita sebagai manusia mengakui lah banyak kesalahan, banyak dosa gitu ya. Kalau kemudian diampuni Tuhan, kita bersih, enak itu masuk-masuk. Iya. Ya. Betul ya. Allah. Tapi bener banget sih Yan yang tadi dibilang sama Bu Nyai gitu. Kadang kita tuh terlalu sibuk untuk pinta sampai akhirnya lupa nangisin dosa-dosa kita sendiri gitu ke Allah. Jadi kayak, nah ini pas banget nih Bu Nyai. Ini mumpung, kata-kata mumpung tadi juga. Karena dosa kita banyak ya, dosa Aca sih sebenarnya, dosa Aca banyak nih ya. Jadi ada momen dimana namanya Lailatul Qadar nih. Orang berlomba-lomba gimana caranya memohon ampunan sama Allah. Dan kalau bisa kayaknya udah lupa juga nih ya sama list permintaannya gitu. Nah, Seharusnya. Bu Nyai gimana nih malam Lailatul Qadar nih? Spesial apakah? Spesial apakah dan bagaimana ketika orang insya Allah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sendiri itu apa yang akan diperolehnya? Masya Allah, silakan. Silakan. Ya, ini kita ingat surah Al-Qadar ya. Ya. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, pada bulan jadi bulan suci Ramadan ini sudah ditunggu-tunggu berbulan-bulan kedatangannya. Ketika sudah ada pada bulan Ramadan, kita menunggu Lailatul Qadar itu. Insya Allah. Mungkin pembahasan Lailatul Qadar ini lebih panjang satu tema sendiri Iya, sebenarnya. bisa panjang. Iya. Tetapi ini yang saya bahas hanya posisi tema kita doa ya. Posisinya doa. Nah, dari bulan Ramadan ini ada sebuah malam Lailatul Qadar. Kalau perdebatannya kapan jam-jam tanggal berapa aja nanti panjang lagi perdebatannya. Tapi pada intinya pada bulan suci Ramadan itu ada sebuah malam-malam khusus yang namanya Lailatul Qadar. Di dalam bulan Ramadan saja itu sudah limpahan ampunan, limpahan dikabulkan segala doa. Terus ditambah lagi yang Lailatul Qadar ini. Ya. Nah, kaitannya dengan tema kita yaitu doa ya tadi saya mungkin menjelaskan di sini tidak menyinggung siapapun tapi biasa kita lihat dalam sebuah masyarakat itu ada beberapa yang ketika Lailatul Qadar yang saya katakan tadi
dia sibuk untuk meminta. List pertanyaan iya. dulu. Pertanyaan. Iya, Permintaan ya. permintaannya di list gitu. Bukan berarti nggak boleh, bukan berarti nggak boleh. Itu haknya sebagai hamba minta pada Tuhannya, boleh ya. Tetapi kita kalau mengiblat pada ajaran Rasul gitu ya, ya janganlah begitu, gitu. Kurang sopan. Ya. Etikanya tadi. Ya, kurang sopan. Kalau boleh aja itu haknya. Ya. Hak hamba kepada Khalik minta silahkan. Tapi karena apa tadi yang dicontohkan oleh Bunda Aisyah ya, Aisyah, ternyata Rasulullah ngajarinya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka dalam beberapa literatur fikih ya, itu dianjurkan memang kalau malam Ramadan, mulai malam, berarti mulai maghrib itu ya, dibaca sebanyak-banyaknya itu aja. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Biasa kita baca habis tarawih kan, ya. Itu baca terus. Nah, sampai ya nggak bisa dihitung deh. Ya, gitu. Nah, ini nih jadi pembelajaran nih ya buat kita ya, Yan ya. Jadi untuk sahabat sahur jangan hanya nyiapin listnya aja ya, Bismillah, tapi lebih banyak nangis buat ampunannya nih atas segala kelalaian yang pernah kita lakukan. Subhanallah ya. Baik Bu Nyai, setelah yang satu ini nanti sahabat sahur juga akan bertanya sama Bu Nyai. Udah banyak pertanyaan yang masuk di @sahurtimekompas.tv nih. Jadi masih ada kesempatan buat sahabat sahur yang mau nanya, langsung aja di mention ke Instagram kita. Langsung saja kita bacakan pertanyaan-pertanyaan ya, Yan ya. Ini dari @Puspita Laras nih. Nah, itu dia. Nah, ini gimana orang yang nggak rajin ibadah tapi doanya malah dikabulin sama Allah nih Bu Nyai. Tapi malah orang yang rajin ibadah nih Yan, malah nggak dikabulin doanya. Itu gimana menyikapinya mungkin itu ya? gimana nih Bu Nyai? Nanti takutnya jangan-jangan orang yang udah ibadah malah jadi nyalain Allah lagi. Iya. Allah tuh nggak adil sih, gini gue udah sholat, udah zikir. Nah itu gimana tuh Bu Nyai? Akan Bu Nyai. Jadi tadi saya katakan bahwasanya ud'uni astajib lakum. Ya, itu janji Allah, astajib lakum. Nah, ada sebuah hadis yang apa ya? Ada orang berdoa nggak dikabulkan. Ternyata bagaimana bisa dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram. Nah, kalau ini masih bisa ya diterima. Karena makanannya haram, minumannya haram, maka dia doa tidak diterima. Ada lagi yang sama-sama pengusaha nih. Ini pengusaha, ini pengusaha. Yang ini rajin sholat, contohnya jelek apa ya? Oh, ini itu maksudnya Aca sama Yan. Iya. Bu Nyai, saya kayaknya langsung nggak ada yang lanjut Bu Nyai. Lanjut Bu Nyai. Contoh Acanya pengusaha, masalah pengusaha nih. Tapi si Aca rajin sholat. Yang ini nggak rajin. Nah, Jumat doang misalnya. ditanya hanya sholatnya seminggu sekali atau setahun sekali, lebaran doang. Jangan sampai Bu Nyai. Tetapi ya kan, tetapi perusahaannya kenapa yang sini jatuh-jatuh mulu lah, contohnya jelek lagi jadi. Gimana tuh? Nah ini jatuh-jatuh lagi yang sama yang ini yang nggak rajin sholat kok makin malah makmur gitu ya. Ya ini jadi pertama adalah dikabul tidaknya doa itu haknya Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Kita tidak usah ngotak-ngatik deh. Iya, benar. Itu posisi beliau sebagai kholik. Tahu tadi saya katakan tahu mana yang terbaik, ya, tahu mana yang terbaik. Kedua yang perlu diperhatikan adalah kita masih pakai namanya hukum apa ya? Kalau sebuah perusahaan ya mungkin kita ada introspeksi diri. Jangan-jangan sih Mbak Aca ini cuman bekalnya sholat doang. Ternyata manajemennya nggak karu-karuan gitu kan. Secara manajerialnya mulai dari SDM-nya, kemudian yang ada di situ manajemennya tidak tertata rapi. Sering dimarahin misalnya sama bosnya. Maka bisa dipastikan ya mesti aja dia nggak bisa cara ngitung keuangannya nggak bagus dan lain sebagainya. SDM-nya nggak bisa amanah semua, hancurlah dia gitu kan. Nah, yang di sini meskipun secara ritualnya kurang, tetapi manajerialnya bagus, maka ini diangkat. Nah ini sekali lagi itu sangat terserah Tuhan ya, sangat terserah Tuhan. Maka inilah ujian bagi manusia kita Muslim adalah ujian keimanannya kita.
Ujian keimanan bagaimana kita memposisikan sebagai hamba dan memposisikan Tuhan sebagai Tuhan. Ya. Oke, itu. Nah, Dia- memposisikan kita Penting manusia sebagai hamba dan memposisikan Tuhan sebagai Tuhan yang berhak mengatur kita. Jangan sampai kita yang mengatur Tuhan. Iya. Dan melihat jawaban Bunya itu, dia tidak ada satu faktor tunggal ya. Benar. Misalkan karena kita rajin berdoa saja, tapi ternyata karyawan misalkan Iya. gajinya telat terus gitu, Ya. Benar. malah tadi menyalahkan lagi ke atas. Nah itu mungkin untuk Puspita Laras ya, Ca, ya. Semoga bisa. harus dibarengin juga dengan usaha ya. Jadi Iya. nggak hanya Iya. cuman doa aja tapi nggak ada usaha juga itu sama aja bohong. Betul. Bunyai, ada pertanyaan berikutnya dari @erichan90. Ini agak panjang saya bacakan. Bagaimana hukumnya mendoakan orang lain agar mendapat balasan yang setimpal karena orang tersebut telah berbuat hal yang tidak baik? Nah, jadi sebenarnya doanya juga untuk tidak baik ya, Bunyai? Iya, Nah betul. itu gimana tuh? Gimana tuh, Bunyai? Bolehkah berdoa seperti itu? Mendoakan tidak baik ya. Aduh. Jadi ya secara idealnya tidak boleh mendoakan orang lain tidak benar. baik. Itu dia. Iya, karena apa untungnya untuk kita? Gitu. Mendoakan, karena kita mendoakan itu kan berarti doa itu juga akan kembali ke kita. Ya. Nah, kita mendoakan orang baik, doa itu akan kembali kita ke baik juga. Kalau kita mendoakan orang jelek, kalau kita mengucapkan jelek pasti kayak ada di hati ya. Ya. Mesti menggebu-gebu. Saya jengkel sama si dia, saya jengkel sama baca, gitu-gitu. Sehingga dia akan terbawa. Kalau dalam ilmu motivator itu ada energi positif dengan energi negatif, ya kan? Dan ucapan itu kan ketika juga kita doa ya. mendoakan orang lain itu secara negatif, otomatis perasaan kita juga sedang negatif. Oh. Ketika kita perasaannya negatif, maka kita telah memancarkan energi negatif pada diri kita. Nah, kebalikannya, kalau kita mendoakan orang lain secara positif, maka kita itu juga akan mengalir ke kita positif, energi positif yang masuk di diri kita. Berarti lebih baik ketika ya misalkan ada teman atau mungkin semangatnya care ya sama saudara yang berbuat mungkin tidak baik, itu lebih baik kita doakan yang baik juga. Iya, doakan yang terbaik. sama Benar. Allah ya. Nah, Aduh. Karena apa? Karena apa? Ngapain kita mendoakan dia yang jelek? Emang kita baik? Nah, Iya. perlu bercermin Selalu juga tuh. Iya. yang kita sering banget lupa ya. Iya. Refleksikan lagi ke diri kita. Emangnya kita baik gitu kan? Ya makanya kalau kita melihat orang lain yang menurut kita dia sedang mengerjakan sesuatu yang tidak baik menurut kita, ya udah kita doakan, ya Allah semoga Engkau buka hati dia. Amin ya Allah. Ya, atau seumpama kita memandang dia jelek, ya Allah semoga pandangan saya ini salah. Nah, ya bagaimana caranya doa itu jangan sampai kita yang posisinya sesama hamba, ya kan, manusia meskipun kita mau pangkat apa saja, dia pangkat apa saja, tapi posisinya akan sama. Iya. Aduh, ini agak merinding juga mendengarnya ya. Posisi Karena kita kadang suka lupa ya kan. Mungkin serasa umur udah lebih tua dan mungkin pangkat sudah lebih bagus. Benar. Kita lupa kalau kita sama-sama hamba Tuhan Iya. gitu kan. Dan Tetap makanya makhluk. Lagi-lagi ya Bismillah, mudah-mudahan kita insya Allah bisa membalas Amin. keburukan dengan kebaikan. Amin, ya. amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah, alhamdulillah. Ya. Ini pembahasan yang sangat menarik, Seru banget lagi-lagi hari ini, relate ya. dengan kehidupan sehari-hari kita. Betul bersama Bu Nyai Kulsum. Terima kasih banyak. Ini Sama-sama. pembelajaran yang bermanfaat insya Allah ya buat Insya kita Allah. semua dan sahabat sahur pastinya. Kita sudah membahas mengenai berdoa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Jadi banyak-banyaklah meminta doa, tapi juga lebih banyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Betul sekali. Nah, nggak terasa ya Bu Nyai, Iya. Aca, ini sudah 1 jam. Semoga juga ini bisa memberikan pendidikan agama yang baik Amin. bagi pemirsa, sahabat sahur dimanapun Anda berada. Sebelum menutup, kami juga kembali mengajak sahabat sahur untuk berdonasi untuk UMKM Bangkit, pastinya di nomor rekening 0680192677 NU Care Lazisnu, atau sahabat sahur juga bisa langsung scan barcode yang tertera di layar kaca televisi.
Utamanya kami juga kembali mengucapkan terima kasih kepada sahabat sahur semua yang setia bersama kami, tidak hanya menonton, mungkin juga sudah berpartisipasi ya Ca ya. Benar, Tadi ya. sudah menanyakan dan juga mungkin sudah berdonasi. Saya Irina Mardanus dan rekan saya. Saya Natasha Rizky. Kami pamit undur diri mewakili seluruh kru yang bertugas dan pastinya besok kami akan hadir kembali hanya di program Ramadan Kompas TV Sahur Time. Insya Allah, berkah. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kita persilakan untuk Bu Nyai dengan doa penutup. Silakan Bu Nyai. Ya, baik, terima kasih. Sahabat sahur, para kaum muslimin, muslimat semua. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan baca Ummul Kitab. Seperti biasa kita baca Al-Fatihah. Doa-doa terbaik bagi kita, semoga Allah mengkabulkan, semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan maghfirah pada kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lam innaka ta'lamu wa la na'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Rabbil alamin.